Hari ini kita kedatangan bos Bareksa yang baru, yaitu Neko. Dia adalah Chief Luck Officer Bareksa. Halo, meow. Bisa nggak? Saya bisa ya, karena ini kan isinya obligasi korporasi. Selama dia tidak bangkrut, amit-amit ya. Jadi grafiknya tuh kalau dilihat kan sebenarnya relatif tetap stabil ya. Hanya imbal hasil per tahunnya jadi yang sebelumnya 8, terus sekarang sudah di 7%. Tapi kita... Halo, welcome to podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma-Dewi. Hari ini kita kedatangan bos Bareksa yang baru, yaitu Neko. Dia adalah Chief Luck Officer Bareksa. Halo, meow. Hai bos. Oke, kita juga ada Christian Halim nih, Head of Investment Bareksa, dan CEO Bareksa nih Putu Kurniasari. Halo. Oke, Kita berubah meow nih jadi hari ini ya. Iya, spesial banget hari ini kedatangan Miau-miau di sini. Kayaknya udah nyaman sih sekarang ya. Iya dong. Dan ini podcast perdananya dia. Oke, kita mau bahas apa nih Mbak Putu? Produk reksadana ya yang ada di Bareksa ya. Iya. Ini mungkin teman-teman smart investor nih yang udah bisa lihat di super apps Bareksa gitu ada banyak. Ada beberapa produk eksklusif. Nah ini memang juga jadi favoritnya investor di Bareksa. Oke, jadi ini favoritnya di Bareksa dan itu kinerjanya lumayan sekitar 6% setahun secara historis. Mungkin dari Mbak Putu atau Mas Kris nih bisa jelasin nih produk-produk ini nih kenapa sih bisa stabil gitu? Saya mungkin sebelumnya disclaimer dulu kali ya. Jadi sebenarnya ini kita mau bahas karena produk-produk ini termasuk jadi favorit di sisi Bareksa. Ini tidak langsung kita bilang direkomendasikan untuk melakukan keputusan ya. Jadi ini kita ngobrol gimana sih tentang produk ini, terus karakteristik produk ini seperti apa. Jadi memang di Bareksa tuh saat ini ada produk yang saat ini eksklusif tidak banyak dijual di mana-mana. Itu juga jadi saat ini ternyata menjadi produk yang cukup favorit di Bareksa gitu. Jadi ada produk fixed income contohnya saat ini tuh yang sedang jadi favorit sekali itu ada capital fixed income. Dimana capital fixed income sendiri sebenarnya dia juga ada dua. Ada yang konvensional sama ada yang syariah juga. Ya. Terus juga yang basisnya korporasi kita juga ada punya dari asset management Start Stable. Lalu juga untuk yang ada yang produknya sebenarnya agak mix itu juga kita ada favorit juga ada Shalendra pendapatan tetap premium juga ada Trimegah Sukuk Syariah. Bukan yang dana tetap. Oh, Trimegah dana tetap syariah. Itu jadi itu memang produk-produk yang saat ini menjadi favorit di Bareksa. Nah sebenarnya kalau misalkan dilihat memang performance produk ini saat ini kalau di-compare dengan produk lain sejenis hasilnya relatif lebih imbal hasilnya lebih tinggi dan memang kalau dilihat reksadana pendapatan tetap ini kalau kita lihat dalam jangka waktu panjang ya 6 bulan minimal lihatnya 6 bulan itu memang relatif stabil. Kenapa? Memang karena produk fixed income ini ada basis dasarnya. Basis dasarnya adalah adalah obligasi korporasi gitu sih. Itu yang bikin. Cuman maksudnya tidak bisa menjamin bahwa reksadana pendapatan tetap itu ya betul-betul bisa refleksinya seperti reksadana pasar uang. Enggak, karena kan karakteristiknya beda. Jadi memang akan ada masa-masa di mana kalau memang pasar obligasinya lagi sedang fluktuatif, walaupun isinya adalah obligasi korporasi tetap aja akan ada bisa ada terjadi ini ya bisa ada terjadi sedikit fluktuasi tapi itu sifatnya lebih jarang. Makanya kita harus lihatnya memang jangan cuma dalam jangka waktu 1 bulan atau bahkan ngelihatnya cuma dalam jangka waktu 1 hari gitu ya untuk reksadana pendapatan tetap, tapi lihatnya harus jangka waktunya yang lebih panjang karena memang tidak seperti reksadana pasar uang. Okay. Terus kalau dilihat, ini mungkin ke Mas Kris kali ya, ini kan kalau dilihat ya itu tadi, emang sih sebulan terakhir juga 3 produk ini nih ya, yang stabil ini ya,
mencatat 0,5% gitu sebulan. Nah itu kalau misalnya kita setahunkan gitu ya, itu kan berarti bisa sampai 6%. Bisa nggak kita bilang kayak gitu? Jadi prediksinya bisa sampai 6% gitu. Ya, seharusnya sih bisa ya, karena memang produk ini Bisa nggak? seharusnya bisa ya, karena ini kan isinya obligasi korporasi. Selama dia tidak bangkrut, amit-amit ya, selama perusahaannya tidak bangkrut, terus membagikan kupon, harganya tidak ada guncangan terlalu besar di pasar, ya diharapkan bisa dapat 6% setahun. Itu sih make sense lah untuk kita harapkan seperti itu. Oke, ini kan produk-produk yang sama ini gitu ya, secara historis sebelumnya nih, sekarang kan tahun 2024, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kan bisa sampai 8% gitu, return-nya gitu. Nah itu kok sekarang jadi lebih sedikit ya kalau dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Itu kenapa sih Mbak Putu? Sebenarnya lihatnya relatif ya, harusnya jadi kita ambil, kalau kita ambil yang itu kita ambil relatif tuh bunga depositonya juga sebenarnya kalau dilihat kan memang bunga deposito juga semakin kesini juga semakin kecil kan, karena juga sebelumnya kan tingkat suku bunga turun. Nah jadi karena yang bunga acuannya juga turun, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dilihat imbal hasilnya tuh tidak turun, cuman jadinya lebih rendah saja. Jadi grafiknya tuh kalau dilihat kan sebenarnya relatif tetap stabil ya, hanya imbal hasil per tahunnya jadi yang sebelumnya 8 terus sekarang sudah di 7%. Tapi kita juga lihat ininya dong, acuannya juga. Jadi acuannya kalau deposito yang sebelumnya itu di sekitar 4%, sekarang cuma di sekitar 3%-an gitu. Bahkan ada yang cuma sampai 2%. Jadi sebetulnya relatif tuh produk lain tetap reksadana pendapatan tetap ini lebih hasilnya lebih menarik gitu dibandingkan dengan produk lain. Ya. Itu gimana, Chris? Kalau boleh saya tambahkan, 2 tahun lalu itu SBN 10 tahun ya, itu yield-nya itu kurang lebih di 7 sampai 7,5% ya, cukup tinggi lah karena waktu itu kan ada ya corona, terus ada gejolak di pasar, akhirnya suku bunga untuk SBN 10 tahun itu naik lah, di rata-rata 7 sampai 7,5. Nah, kemari karena kondisinya lebih stabil, inflasi turun, sekarang kan inflasi Indonesia sudah 2,5 sampai 3% lah. Dulu kan sempat di atas 3% atau 4%, sekarang udah turun, maka yield SBN itu juga ikut turun. Sekarang di level 6-an, sempat di level 6,2, terus naik sekarang ke level 7%. Nah, apa dampaknya ke obligasi korporasi? Karena MIMI itu ketika membeli ya yang ada di pasar kan. Ketika 2 tahun lalu, ketika SBN itu yield di 7%, ya korporasi itu bisa kasihnya ya lebih dari itu dong, karena kan untuk pegang obligasi korporasi itu risiko lebih tinggi, sehingga investor tuh meminta premium lah atau imbal hasilnya lebih tinggi gitu. Nah, sekarang kan karena kondisi lebih oke, ke 6% 7%, maka yield yang dikasih oleh obligasi korporasi itu juga ikutan turun gitu. Makanya 2 tahun lalu yield return dari obligasi korporasi ini bisa kasih 7%, 8%, sekarang kan tinggal 6%-an gitu ya. Nah, itu menurut kita tuh suatu hal yang wajar gitu. Jadi, kalau investor mengharapkan seperti tahun-tahun sebelumnya sih, ini ya, agak kurang pas gitu. Karena inflasi di kita sekarang udah mulai melandai dan sekarang levelnya di 2,5-3%. Tapi kalau menurut lu sendiri gitu ya, itu emang sebetulnya emang ada nggak sih di luaran gitu yang sebetulnya memberikan hasil yang relatif bisa lebih baik, atau sebetulnya ini udah better option gitu untuk investor? Ya, menurut saya sih ini better option ya, karena reksadana ini investasinya terdiversifikasi. Mungkin lah ada beberapa bank yang menawarkan suku bunga tinggi, tapi kan itu... Cuman kalau lihat kayak bank digital juga, ya kalau 2 tahun lalu ada yang tabungan ngasih 6%, tapi sekarang juga udah pada turun ke cuman 4,3 dan kembali lagi ya.
itu pasti jadinya nggak dijamin sama LPS karena Iya. suku bunganya sudah di atas yang di ini Betul. Nah, itu LPS masalah. kan. Jadi kalau nasabah Maksudnya itu juga turun gitu. Maksudnya udah nggak sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya gitu hasil dari bank digital kan? Iya, betul. Terus kalau kita redeem nih dari yang corporate bond fund pindahin ke bank digital, itu kan berarti kita terekspos ke satu bank doang gitu. Sedangkan di reksadana kan terdiversifikasi. Terus tambah lagi tadi Mbak Putu bilang itu benar ya. Kalau suku bunganya ditawarkan lebih tinggi dari LPS di 4,75%, maka tabungan itu tidak dijamin. Dan dijamin pun maksimum cuma 2 miliar gitu. Oke, kalau itu tadi ngomongin perbandingan gitu ya. Sebenarnya kalau reksadana pendapatan yang seperti ini tuh acuannya kemana sih Mbak Putu? Kita mau ke deposito atau ke apa tadi yield obligasi negara 10 tahun apa FR gitu yang 10 tahun gitu. Sebenarnya yang fairnya tuh kita bandinginnya kemana sih? Sebenarnya bandingin deposito juga udah fair karena kan deposito juga kalau kita secara individu itu kan juga di-lock ya dalam jangka waktu yang kita tentuin, misalnya apakah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Sama juga berarti reksadana pendapatan tetap juga nature-nya juga teman-teman investor harus juga sama, pegangnya tuh dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Kalau misalnya pegangnya jangka pendek, cuman pegang harian ya, maksudnya mungkin tetap lebih harus masuk reksadana pasar uang, walaupun reksadana pendapatan tetap itu hasilnya lebih tinggi dan kalau lihat grafiknya seperti mirip reksadana pasar uang ya kalau untuk yang basisnya obligasi korporasi, tapi tetap tidak menjamin bahwa tidak ada resiko yang reksadana pendapatan tetap itu sama persis dengan resiko reksadana pasar uang, tentu enggak. Karena kan hasilnya beda. Kan reksadana pasar uang kan cuma sekitar 4,5 sementara kalau reksadana pendapatan tetap yang basisnya ini bisa 6-7%. Jadi imbal hasilnya sudah beda. Kalau imbal hasilnya beda ya tentu otomatis akan ada resiko. Cuman memang resiko ini lebih bisa di manageable lah reksadana pendapatan tetap yang basisnya korporasi di-compare dengan yang basisnya ini obligasi negara gitu. Tapi kalau risiko sebenarnya masih ada ya, kan karena ya kita kan namanya di pasar modal gitu, orang pasti ngomongin suku bunga acuan atau BI rate gitu. Nah ini gimana sih dampaknya ke reksadana yang jenis ini gitu? Ini contohnya gini ya, ini kita ambil contoh yang kemarin kan yang lumayan cukup pada orang ini juga yang reksadana Shalendra pendapatan tetap premium. Ini perlu diketahui juga sebenarnya produk ini tidak seluruhnya untuk penempatan di obligasinya itu dimasukkan ke obligasi korporasi. Dia tuh ada juga sebagian kecil yang masuk ke obligasi negara. Kenapa? Karena untuk tetap memboosting dari sisi imbal hasilnya. Karena kalau dari sisi imbal hasil, obligasi negara tuh memberikan imbal hasil yang lebih besar daripada obligasi korporasi. Hanya karena nature-nya lebih liquid sehingga obligasi negara tuh lebih fluktuatif. Makanya dia mix lah gimana caranya biar pergerakannya masih relatif stabil walaupun nggak benar-benar garis lurus, tapi imbal hasilnya pun bisa lebih tinggi lah daripada yang isinya benar-benar full yang obligasi korporasi. Nah, cuman kalau melihat produk ini berarti artinya kita nggak bisa lihatnya cuman dari 1 hari atau 1 bulan gitu. Contohnya misalnya ini yang per hari ini tuh penurunannya kalau dilihat kan kalau di-compare satu ini itu 0,08. Kalau yang lihat hari kemarinnya orang panik 0,5. Padahal kan itu kan cuman pergerakan yang harian. Tapi kalau kita lihat nih jangka waktunya nih. Jadi kalau misalkan 1 bulan tuh kelihatannya ini turun. Tapi kalau kita lihat 1 tahun, kemarin juga yang reksadana ini ketika di bulan September saat pasar obligasi lagi sedang fluktuatif karena dia ada obligasi negaranya, dia sempat turun. Cuman kalau kita lihat lebih panjang, itu dia sudah kembali lagi bahkan NAB-nya lebih tinggi daripada pada saat dia sebelum turun itu gitu. Jadinya ini yang kita mau bilang gitu, kalau strateginya di sini ya memang jangan panik pada saat ini, pegangnya memang harus agak lebih panjang. Beda kalau misalkan kita ambil yang reksadana basisnya
saham, seperti reksadana indeks, reksadana yang basisnya saham gitu. Kalau itu mungkin ketika ada fluktuasi kita mau keluar dulu nggak masalah, karena sebenarnya penurunannya itu memang ketika kita balik lagi cukup worth it lah kita untuk ngejar kembali. Sementara kalau misalkan di reksadana pendapatan tetap ini, kalau kita keluar masuk itu kan kita butuh jangka waktu sekitar 2-3 hari lah. Seminggu malah kan kalau misalnya mau beli lagi kan, itu benar-benar efektif seminggu. Itu udah nggak dapat momentumnya tuh, percuma juga mau keluar masuk, malah jadinya kita malah jadi realize loss gitu. Mendingan tetap rutin di reksadana seperti ini ya, pegangnya jangan panjang, nggak perlu panik karena sebenarnya juga kalau lihat dari isinya walaupun yang obligasi korporasi tapi kan ratingnya sudah diseleksi nih sama timnya, mungkin bisa ditanya seleksi dilihat gitu, jadi nggak sembarangan yang kalau ratingnya jelek dia bisa masuk terus kita rekomendasikan reksadananya, nggak seperti itu. Jadi ini ya pegangnya harus lebih jangka panjang dan kalau mau rutin, jadi jangan dilihat fluktuasi yang sifatnya jangka pendek. Oke, nambahin berarti tadi rating ini termasuk itu ya yang di barometer Bareksa mungkin. Oh, kalau rating dari ininya, reksadananya itu mayoritas isinya kan obligasi ya, obligasi korporasi, ratingnya rata-rata kita lihat tuh di single A gitu, jadi tergolong baik lah, karena yang paling tinggi kan triple A, yang paling bawah ya mungkin CCC gitu, yang di bawah investment grade gitu. Nah, untuk di reksadana yang ada di produk tab eksklusif itu mayoritas di single A, jadi nasabah tidak perlu khawatir lah begitu. Oke, jadi risikonya udah terukur gitu ya. Kalau single A itu kan layak investasi gitu, bukan asal. Iya, bukan yang produk yang ratingnya jelek lah gitu. Jelek, iya. Benar. Oke, terus itu tadi. Nah, terus ada lagi kan produk-produk reksadana pendapatan tetap, tapi dia newcomer gitu, belum sampai setahun gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi potensi juga, tapi kan kita nggak bisa ngeliat kinerja historisnya gitu ya. Itu gimana tuh? Misalnya kayak yang syariah nih yang baru. Oh iya, sebenarnya bisa dilihat. Kan kita pertama kan lihat dari sisi aset manajemennya dulu. Di produk lain dia perform dengan baik atau enggak. Jadi kalau misalkan di produk lainnya performnya menarik, kita bisa percaya dengan produk baru tersebut. Dan sebenarnya kan kalau itu kita bisa lihat pergerakannya juga, peningkatannya seperti apa gitu. Oke. Kalau ada kriteria khusus nggak sih dari sisi analis Bareksa untuk produk-produk yang baru? Ya, untuk produk yang baru yang tadi Mbak Putu jelaskan, kita lihat dulu sepak terjang dari MI-nya gitu ya. Bagaimana performa dari kinerja produk sebelum-sebelumnya gitu, apakah bagus atau tidak. Karena kan kepiawaian MI ini kan ya mungkin beda-beda di tiap aset kelas gitu. Kalau dia ada di aset kelas yang sama, kita berharap kinerja akan serupa gitu ya. Kemudian ya tentu saja isi dari produknya gitu loh. Kira-kira ketika produk baru pasti MI ada rencana ketika dia dapat uangnya akan dibelanjakan produk-produk seperti apa gitu. Apakah ratingnya di single A atau lebih di atas atau di bawah, kita perlu menggalinya itu lebih dalam gitu. Jadi dari situ kita memberikan penilaian. Oke, kalau dana kelolaan gimana tuh? Karena kalau yang baru-baru kan masih miliaran gitu ya. Kalau yang udah terkenal bisa sampai triliunan gitu, itu potensi pergerakannya itu seperti apa tuh? Ya, jadi kalau produk baru kan sebetulnya kan ada syarat minimum dari OJK-nya itu kan sebenarnya di 10 miliar. Jadi sepanjang nilai minimumnya sudah terpenuhi, sebetulnya jadi sudah relatif aman. Makanya sebenarnya sih dari timnya Chris kan harusnya lebih memantau sih untuk yang produk baru kayak tadi yang disampaikan. Mereka mau karena kan pasti kalau produknya baru akan lebih banyak AUM masuk dan dia pasti akan lebih sering untuk membeli produk gitu ya. Beda ketimbang reksadana yang AUM-nya udah lebih besar, biasanya dia lebih ke maintain nih antara yang keluar masuk, antara yang jual beli. Nggak selalu dia harus cari barang baru, jadi cuma maintain ini aja, maintain yang keluar masuk lah dari SARS sama redeem reksadana. Nah kalau produk baru kan pasti AUM-nya lebih banyak yang
masuk kan. Dia selalu net subs untuk produk baru. Jadi dia pasti akan mau beli produk apa. Nah, itu yang ditanyakan terlebih dahulu kan, itu ada nggak apa namanya udah jadi ada target lah obligasi yang ingin dibeli. Jadi masuk dalam portofolionya itu ya. Iya. Terus kalau MI yang AUM-nya masih kecil itu lebih lincah lah, karena kan kadang ada kesempatan beli suatu obligasi di harga yang murah, tapi jumlahnya nggak banyak ya karena AUM-nya masih kecil, jadi dampaknya ke portofolio secara keseluruhan itu jadi besar. Jadi ada kemungkinan return itu bisa lebih tinggi daripada yang diharapkan, gitu sih. Oke, itu terus. Cuman Chris, ini kan sebenarnya kan kalau reksadana pendapatan tetap yang basisnya korporasi itu kan sebenarnya imbal hasilnya mirip-mirip ya. Pasti ada yang lebih tinggi, tapi besok juga gantian lebih tinggi yang mana. Ini pasti kayaknya mungkin juga banyak investor kita yang bingung juga apakah harus gonta-ganti. Karena sebenarnya mirip-mirip aja kan. Iya. Iya sih, jadi karena... Nah, jangan sampai bingung dia nih. Ntar ini jadi bingung nih. A, B sebenarnya sama aja kan. Cuman memang relatif lebih ini. Dari lu sendiri gimana tuh, Chris? Iya, jadi memang kurang lebih return-nya ya mirip-mirip lah. Karena kan di level di 6% lah sampai 7% ya. Karena memang rata-rata isinya adalah obligasi korporasi ratingnya minimum single A gitu loh. Jadi kita udah tahu ada patokannya lah. Kalau single A ini return-nya kira-kira berapa. Kurang lebih lah gitu. Jadi bisa aja sih ada orang switching karena selisih sedikit, switching ya. Tapi emang untung gitu selisih sedikit gitu. Ya itu dia tadi Mbak Putri bilang kalau di redeem kan butuh waktu lah, minimum 2-3 hari itu, bahkan 4 hari, terus nanti subscribe lagi. Kan ada opportunity loss di situ gitu loh. Berarti maksud lo itu kayak gitu-gitu bukan menyuruh orang untuk switching produk, kan kalau produknya mirip-mirip. Maksudnya artinya mungkin kalau misalkan ada uang baru, dia mau diversifikasi, nggak cuma di satu produk yang basisnya korporasi hanya di satu MI, dia mau diversifikasi ke produk lain, itu bisa gitu kan pilihannya ya. Betul. Dan melihat muka dia yang ini, nanti bikinnya jadi, oh ini harus pindah produk A, pindah produk B. Maksudnya Chris adalah, kalau ada mau diversifikasi bisa ada tambahan produk lain yang sejenis, dan mungkin saat ini imbal hasilnya sedikit lebih tinggi daripada produk lainnya gitu kan. Ya, terus satu sih yang perlu dipercaya bahwa M ini kan satu sama lain bersaing ya. Ketika kinerja dia disalip orang ya pasti merasa wah kita harus kejar kinerja juga supaya lebih baik daripada kompetitor gitu kan. Jadi tenang aja gitu. Kita harus memberi waktu lah kepada MI itu untuk mengejar ketertinggalan misalnya kayak gitu. Gitu sih. Iya, jadi memang kalau performance reksadana pendapatan tetap ya sebetulnya, apalagi yang basisnya korporasi ya, agak beda dengan reksadana yang basisnya equity. Kalau reksadana yang basisnya equity memang itu bisa strategi nih, strategi MI berbeda-beda. Tapi kalau misalkan yang basisnya obligasi, karena memang kan sebenarnya obligasinya juga relatif, apalagi yang korporasi supply-nya nggak begitu banyak, terbatas, jadi pasti produk sama-sama aja isi di dalamnya ya. Isi di dalamnya tuh sama-sama aja, cuman tinggal banyakan yang mana saat itu di bulan itu ya. Karena kan ya yang terjadi kalau di dalam reksadana itu kan nggak cuman masalah pemilihan pemilihan portofolio. Kadangkala ada saatnya misalnya di bulan itu volume antara subscribe redeem-nya lagi heavy, lagi tinggi, itu juga bisa mempengaruhi performance-nya si produk tersebut gitu. Jadi tapi bukan berarti dalam jangka panjang akan kinerjanya menjadi tidak baik. Kalau benar-benar kalau misalnya katakan nih dia dari ranking 1 dia jadi ke ranking 3 atau dia jadi ke ranking 5, dia masih dalam 5 besar sih masih oke ya. Kecuali kalau benar-benar keluar, nah itu berarti mungkin memang ada satu perubahan fundamental yang pasti diinformasikan juga sih sama kita. Oke, berarti ini aku sedikit summarize aja kali ya tadi. Kalau misalnya investasi di reksadana pendapatan tetap yang obligasi korporasi ini lihatnya jangan seharian gitu, jangan harian gitu. Ya jangka menengah lah gitu, minimal 6 bulan, setahun gitu. Terus tadi juga kalau ada perubahan posisi produk karena daripada switching, jadi lebih baik kalau kita ada uang baru, kita misalkan mau diversifikasi di produk yang lain gitu. Oke, diversifikasinya di situ. Kalau yang ya mungkin ada orang yang moderat tapi
takut dananya hilang ya berarti harus turun profil risiko ke reksadana pasar uang gitu kan. Berarti lebih ke situ aja karena ini memang nature-nya pasti masih ada risiko gitu. Masih ada risiko. Masih tetap semua termasuk reksadana pasar uang juga ada risikonya. Cuman untuk yang fluktuasi di sisi ininya, di sisi imbal hasilnya ya memang ini berbeda lah dengan reksadana pasar uang. Jadi memang kalau kita ngelihat produk investasi ya harus relatif juga. Misalnya dikatakan oh ada produk di luaran imbal hasilnya sekian bisa ngasih fix berapa persen. Ya harus hati-hati juga ini produknya tuh sebenarnya apa gitu. Jadi kayak tadi sekarang tuh yang reksadana pendapatan tetap masih bisa dapat 7% relatif lebih tinggi kita relatifnya compare dengan produk-produk yang resikonya termanage sama seperti di reksadana pendapatan tetap, compare-nya dengan deposito, compare-nya dengan SBN. Jangan di-compare misalnya dengan saham atau dengan produk yang lain lah yang memang resikonya lebih tinggi atau misalnya investasi langsung ke suatu bisnis ya beda, itu nggak bisa itu tidak apple to apple karena resikonya itu jauh resiko lebih besar gitu kan. Resiko yang turunnya lebih dalam tuh bisa. Kalau reksadana pendapatan tetap kayak kemarin kan relatif turunnya nggak sampai ketika memang sedang ada fluktuasi yang tinggi banget gitu ya, nggak sampai kayak di saham atau di produk lain yang minusnya bisa 10% gitu, minusnya bisa 20%, 30%, yang bener-bener bikin deg-degan banget gitu kan. Produk ini kan enggak. Atau misalkan kadang ada, nah itu hati-hati juga tuh, masih banyak investor kita juga yang tertarik dengan yang model-model Ponzi lah, dijanjiin lah setiap bulan pasti bisa dapat. Pokoknya kalau ciri-cirinya tuh biasanya gitu, setiap bulan dia bisa bilang kasih sebulan lebih dari 5% itu udah ciri-ciri Ponzi tuh. Itu jangan dipercaya, itu bisa uang kita bisa hilang 100% loh yang kayak gitu. Betul. Ya, itu ada pengalaman, Gus. Ya, jadi dari pihak OJK kan sudah pernah ada iklan kayaknya pernah ingat kalau investasi itu return-nya lebih tinggi daripada deposito atau lebih dari 2 kali, itu harus diteliti lebih dalam gitu. Karena biasanya itu resikonya besar, sehingga return-nya juga besar gitu loh. Cuma kadang orang cuma ingat potensi return-nya doang, resikonya lupa gitu. Ya. Tapi sebenarnya kita kalau di Bareksa kan, ini produk ini kan termasuk yang transparan ya, jadi kita bisa lihat gitu, di sini ada isi portofolionya apa, terus di sini datanya juga kita bisa lihat kinerjanya gitu, kita bisa lihat sebulan ke belakang, bahkan sampai dari awal dia inception gitu, dari awal launching gitu. Jadi ya dan diawasi OJK juga. Jadi ini bisa salah satu investasi lah yang resmi gitu buat investor gitu. Mungkin tips-tipsnya aja kali Mbak Putu, ya pasti biar untung tapi nggak deg-degan juga gitu kali. Jadi memang kalau satu nih, kembali lagi jangan sampai salah persepsi untuk reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu berbeda dengan reksadana pasar uang. Jadi memang walaupun yang isinya basisnya obligasi korporasi yang kelihatannya tuh kalau lihat dari grafiknya, nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya. Grafiknya tuh kelihatannya tuh sama-sama mirip stabil lurus gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya reksadana pendapatan tetap karena isinya aja berbeda. Reksadana pasar uang isinya mayoritas adalah deposito, yang which is sebenarnya kan deposito kan memang nggak ada harga di pasar sekunder, jadi pasti nggak akan fluktuasi. Jadi dia pasti akan flat terus. Ya beda dengan reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap kan isinya obligasi, walaupun obligasi korporasi tetap pasti akan ada suatu ketika di mana memang pasar obligasinya sedang lagi berguncang banget, tetap ada resiko fluktuasi harga di sana. Cuman kalau kita lihat, makanya kenapa imbal hasilnya juga jadi berbeda. Pasti selalu ada spread sekitar 2-3. Karena itulah 2-3% itu spread itu perbedaan antara yang hasil dari reksadana pasar uang dengan reksadana pendapatan tetap. Perbedaan imbal hasilnya itu yaitu untuk sebagai kompensasi atas
potensi resiko yang kita bisa terima. Makanya kenapa reksadana pendapatan tetap untuk meminimalisir resiko tersebut. Kalau teman-teman lihat tuh jangan lihat cuman periode 1 bulan, 1 hari bahkan. Lihatnya tuh periodenya minimal banget yang teman-teman perlu lihat tuh periodenya 6 bulan gitu. 6 bulan atau 1 tahun. Kalau yang harian banget ya nggak usah berharap punya imbal hasil yang sama dengan reksadana pendapatan tetap. Ya hasilnya ya sesuai reksadana pasar uang aja. Atau reksadana pasar uang pun kalau di-compare dengan deposito untuk yang bank besar juga dia relatif masih lebih tinggi juga gitu. Itu sih, itu kalau dari tambahan Mas Kris. Oh, ya. Jadi yang tadi Mbak Anum bilang ya bahwa pasar modal kita tuh kan tergolong transparan ya. Jadi MIA siapa kita bisa cek ya. Ya kalau nggak percaya ya tinggal datangin ke kantornya gitu. Terus isi portofolio kan terlihat tuh top 10-nya gitu. Jadi itu ada nama-nama perusahaan. Sebenarnya kita bisa cek tuh perusahaannya gimana, ini perusahaan apa, laporan keuangan pasti ada, walaupun dia tidak listed ya. Mungkin sahamnya nggak ada, tapi karena dia menerbitkan obligasi, itu ada kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan. Kita juga bisa cek sendiri gitu loh. Jadi, ya kalau kita mau play detektif, bisa gitu loh. Ini MIA ini beneran nggak nih kerja nih kan? Sebenarnya gampang sih, gitu. Terus dari soal rating juga, kita juga bisa dapat rating itu dari internet. Kita ketik aja, oh obligasi PT ini pasti udah dapat rating dari misalnya Pevindo atau Fitch atau siapa. Oh kita bisa tahu bahwa ini kondisinya bagus atau tidak gitu. Nah mungkin ya itu yang jadi buat investor itu bisa lebih tenang lah kalau beli produk ini nggak bodong gitu atau nggak beresiko besar gitu. Itu sih. Sama terakhir ya, kalau kalian lagi ngerubah posisi urutan reksadana, jangan di-switching, lihat muka dia ntar switching ya. Ya kadang jangan di-switching karena switching nggak terlalu, kalau kecuali memang pasti kan dari tim analis Bareksa kalau memang ada perubahan yang amat sangat fundamental, misalnya nih katakan setelah turun obligasi pemerintah atau obligasi pemerintah jauh lebih baik dari yang basisnya, bisa punya potensi yang lebih tinggi, itu pasti akan langsung direkomendasikannya memang langsung switching produk. Tapi kalau misalkan cuman dia ganti produk yang sebenarnya mirip-mirip, ya itu sebenarnya bukan untuk diminta switching kan, tapi ya kalau misalkan kita ada tambahan dana baru, mau ada produk lain yang imbal hasilnya saat ini lebih tinggi, karena bisa aja dia bulan depan jadi bisa lebih rendah, bisa diverifikasi ke produk tersebut. Dan sama satu lagi tips, memang kalau produk reksadana seperti ini tuh jangan pegang cuman satu sih, walaupun memang saya yang satu beda cuman setengah bahkan nggak sampai 0,5% kayaknya, tetap jadi jangan punya satu, jangan malah jadi pindah jadi cuman punya satu. Kita tetap harus punya ada beberapa lah untuk mendiversifikasi, karena yang basisnya korporasi walaupun kelihatannya resiko fluktuasinya rendah, tidak kayak resiko di reksadana yang basisnya obligasi negara, tapi kan dia ada juga resiko likuiditasnya kan. Nah kalau likuiditas itu berarti kita jangan hanya pegang satu barang gitu, kita harus pegang diversifikasi minimal 2 produk reksadana pendapatan tetap yang seperti itu gitu. Dan juga saat ini juga ada reksadana pendapatan tetap yang tidak seluruhnya ada di korporasi. Jadi kadang kan kita juga mau cari imbal hasil ya. Kalau mau cari imbal hasil harus ada juga yang reksadana yang di mix isinya, portofolionya tidak hanya obligasi korporasi tapi ada obligasi negara. Nah, cuman memang pasti akan ada sedikit fluktuasi tuh, jangan jangan kaget juga terhadap itu ya. Sama lah pokoknya ilmu investasi high risk high return. Nggak ada tuh yang namanya low risk high return tuh, cuman jin aja takut tuh kalau misalnya ditanyain kayak gitu. Oke, ingat itu ya pesannya, high risk high return. Tapi kan ini returnnya moderat kan? Moderat. Tetap masih bisa jadi untuk jangka menengah. Risknya moderat. Oke, tambahan lagi, Mas Kris? Kayaknya udah semua nih. Udah semua nih. Oke. Itu tadi pembahasan bersama tim analis Bareksa tentang reksadana terbaik favorit lah ya di Bareksa. Semoga bermanfaat untuk smart investor.
Sampai jumpa di podcast berikutnya. Forex and Insight.